kayak kena. Ngapain aja di sini? Senian aja. Iya nih kak, libur pasca gini gabut banget. Teman-teman aku pada pulang. Aduh, gabut mau ngikut lah ya, Nak. Kangen apa? Daripada bingung, mending kita obrolin di Origami. Obrolan ringan bareng Kemaki. Jadi di sini aku udah bareng sama Kak Elisa dan Kak Jessica dari eksternal Kemaki. Halo semuanya. Berarti sekarang kakak udah semester 4. Iya. Gimana kuliahnya sih kak di semester 4 ini? Kalau aku sendiri makin capek ya, makin sibuk Capek. juga. Kalau dibanding PKU kemarin, soalnya makin banyak juga kepanitiaan sama organisasi yang ngikutin sih. Kalau Kak Elisa? Sama sih, kurang lebih sama kayak tugas makin banyak, tugas project, apalagi akhir-akhir ini banyak kuliah tamu. Jadi makin padat aja. Tapi kemarin masih sempet-sempetnya nih ngadain acara paskahan bareng anak-anak panti ya kak? Iya. Boleh ceritain pengalamannya nggak sih gimana awalnya kok bisa ngadain paskahan di panti itu gimana sih kak? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kemarin sih kita ngadain itu sebagai proker collab sama anak-anak FKMK. Apa tuh kak? FKMK itu kayak UKM mahasiswa Katolik dari vokasi IPB. Sama anak-anak vokasi. Jadi sebenarnya tuh program itu emang proker utama mereka. Dan kita kayak tiba-tiba ajak aja kayak kira-kira mau nggak kolaborasi sama Kemaki. Nanti kita kasih panitia juga kok buat bantu kalian di hari H sama persiapannya gimana. Terus akhirnya jadi deh. Terus jadi di acara itu ngapain aja sih kak? Ya, di acara itu ya kita itu kan sebagai ucapan syukur kita untuk acara Paskah kemarin atas kebangkitan Tuhan kan. Jadi situ kita kayak sebenarnya lebih ke ngajak main, terus ngasih mungkin beberapa sembako dan dana juga buat anak-anak pantinya sih. Jadi membahagiakan panitia, membahagiakan anak panti juga. Iya. Terus kalau kemarin tuh ada kendala apa aja sih kak? Kan kalian ini programnya collab ya antara Kemaki IPB Dramaga dan Kemaki FKMK Vokasi. Iya. Kendalanya apa aja sih kak? Mungkin ya kalau dari kita sendiri tuh kurang dari komunikasinya gitu loh. Kalau dari aku sendiri jujur aja aku ngerasanya tuh vokasi ini komunikasi ke panitia ke kita bahkan ke sesama anak vokasi itu kurang. Bahkan di hari H aja tuh ngumpulnya tuh masih 1 jam nanyain ini di mana karena nggak ada satupun yang ngomong itu di mana. Terus juga aku kan bagian logistik ya. Cuma pas hari H tiba-tiba aku jadi dokumentasi. Kenapa tuh kak? Sebenarnya waktu itu kan aku kan pinjam kamera ya ke anak Medbrand. Jadi aku yang pegang dan aku ngerasa tanggung jawab gitu. Terus aku udah bilang juga ke Jessica sebagai anak dokumentasi. Ini aku aja yang pegang nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Nah kenapa aku mau ambil dokumentasi? Karena di logistik tuh bener-bener nggak ada kabar sama sekali. Aku harus nyari apa nggak? Dipersiapin apa aja nggak? Tahu-tahu hari H mereka tuh udah bawa barang-barang tanpa sepengetahuan anak-anak logistik dari Kemaki gitu. Dan juga mungkin itu juga sih yang bikin dari anak lokal satu lagi juga selalu nanya ini harus apa dah gitu ya sih mungkin dari aku kayak gitu. Kalau kendalanya kak Jess? Kalau aku sama sih lebih ke miskomunikasi aja sih. Masih banyak hal-hal yang kita semua sama-sama panitia, tapi kayaknya masih ada panitia-panitia yang bingung gitu loh harus ngapain selanjutnya atau apa yang harus dikerjakan. Itu aja sih, tapi untungnya itu semua bisa teratasi sih sehingga Paskahan kemarin bisa berjalan dengan lancar. Nah dari kendala-kendala itu gimana sih cara kalian ngatasinnya kak? Kalau dari aku sih sebenarnya ngatasinnya tuh sendiri ya kita langsung mikir cepat aja gitu. Kayak di hari mau apa lihat ada yang kosong perlu bantuan langsung gerak cepat aja. Karena saya kan kalau udah di lapang nih udah di hari H dari saat itu juga mau mikir pun mau nanya-nanya lagi kan saya kan butuh waktu ya. Belum lagi tuh agak terpusat di satu orang berapa orang jadinya lama mau nggak mau harus ambil keputusan sendiri. Ya istilahnya nggak merugikan pihak manapun. Ya benar. Lebih ke di follow up lagi aja sih. Kalau misalnya nanti masih belum dapat jawaban, ya emang harus inisiatif sendiri apa yang harus dilakuin dan apa yang kayak kita lihat ada yang kurang di situ ya langsung ngisi posisinya kayak Elisa kemarin dia ngelihat mungkin kurang dari segi dokumentasi kayak aku megang live report tapi untuk yang megang kamera tuh kemarin belum dibagi. Nah, jadi Elisa langsung ngisi kekosongan itu. Tuh gitu sih. Berarti lebih ke inisiatif aja ya. cara ngatasinnya dia. Berjalan dengan lancar. Tadi kan KL sama Kak Jess bilang semester 4 ini udah sibuk ya.
Tapi kok masih mau sih ikutan pelayanan kayak gini, motivasinya apa sih Kak? Mungkin kalau dari aku dulu ya. Kalau aku motivasi aku emang karena dari awal aku udah nyaman sama Kemaki. Jadi ketika Kemaki punya suatu acara ya, aku ngerasa aku harus turut membantu partisipasi dalam kegiatan itu. Dan kebetulan juga ini kan salah satu proker dari divisi kita kan, dari eksternal. Jadi ya karena itu sih, ngerasa kayaknya harus lebih berperan aktif lagi di kegiatan paskan kemarin. Kalau dari aku sih emang dari awal tuh, dari masuk sini begitu kenal Kemaki emang udah niat buat ikut, dan sampai lanjut ke sekarang karena emang niatnya itu. Sebenarnya kalau untuk ke pelayanan sih mungkin aku nggak tahu juga ya apakah itu pelayanan apa bukan, karena aku ngerasa ya aku ngejalanin ini karena suatu bagian dari aktivitas sehari-hari aku aja. Jadi ya udah kayak jalanin aja gitu. Mungkin juga aku orangnya mungkin tipe-tipe yang suka kemana-mana gitu ya, lompat ini terus ambil kegiatan ini kegiatan itu. Jadinya mau ikut pelayanan FKMK yang buat ke panti itu nggak terbebani, jadi kayak enjoy aja. Berarti intinya kalian nggak ada paksaan sama sekali kan ya? Sama sekali nggak ada sih. Lalu habis kegiatan kemarin tuh apa sih yang paling berkesan di hati KL sama Kak Jis habis pas kalian bareng anak-anak? Kan kalian main game ya? Iya, main game. Terus apa lagi Kak? Ya nyanyi-nyanyi bareng, nari-nari bareng, lagu-lagu sekolah minggu kan diputar di situ. Terus kita ada nobar film tentang Yesus juga kemarin. Terus apa yang paling berkesan nih Kak? Mungkin Kak Jess dulu kali. Kalau aku lebih ke pas main sama adik-adiknya sih, kayak mereka semua orangnya welcome. Terus kayak bener-bener kita ngerasa kita datang ke situ tapi bener-bener dihargain gitu. Mereka bener-bener fokus sama kegiatannya, terus kayak mau berperan aktif juga di game-gamenya gitu sih. Itu berkesan banget menurut aku. Kalau aku sih yang berkesan buatku, aku kan masuk ke kloter 1 ya, datangnya tuh yang paling awal. Jadi pas persiapan tuh aku udah di tempat. Yang paling berkesan buat aku sih sebenarnya tuh ada satu anak panti, dia tuh tertarik banget sama rubai-rubayan hiasan buat acara itu. Jadi tuh dia mainin terus, larian akhirnya temennya lihat rebutan. Akhirnya temennya kebagi-bagiin juga biar mereka nggak berantem. Jadi mereka dari kecil juga udah mau belajar berbagi ya. Udah penasaran terus kayak udah saling ngerti lah kalau misalnya kita tuh butuh saling berbagi gitu, saling ada satu sama lain. Jadi ya jadi akhirnya mereka main bareng. Terus sama ini juga sih yang kegiatan hias telur ya. Kan sebenarnya tuh telurnya itu kalau boleh jujur aja nih, telurnya itu kan diumpetin di lapangan ya. Itu kan udah kena hujan. Dan itu ada yang boncel. Ada pikir kita kan nggak tahu boncelnya tuh di mana aja. Tahu tuh pokoknya pas aku udah masuk ke ruangan, aku lihat temanku tuh ngasih telur itu ke anak panti. Aku nggak tahu itu telur yang udah retak atau gimana, tapi kayaknya sih aman-aman aja ya, soalnya nggak ada laporan apa-apa sih dari pantinya. Telur itu telur beneran? Iya, telur rebus beneran. Sama aku mau nambahin yang soal berbagi tadi. Jadi tuh kalau aku lihat emang mereka tuh tipe-tipe anaknya pada udah diajarin berbagi kayak dari kecil ya. Jadi kalau misalnya ada satu kelompok yang menang terus dapat hadiah, misalnya kelompok lain nggak dapat nih. Waktu itu dapat coklat nih kelompok kami. Terus ada kelompok lain yang nggak dapat, tapi mereka mau bagi hadiah mereka itu. Saya kan dapat coklat kecil-kecil banyak gitu kan, dibagiin ke teman-temannya yang nggak dapat. Itu sih. Tapi nih dari tadi kan kita bahas acara Paskahan sama panti. Iya. Tapi menurut kakak berdua nih, sebenarnya Paskah itu apa sih? Perayaan Paskah itu ngerayain apa aja sih gitu? Apakah hanya sekedar ngerayain ya itu lah? Kalau menurut aku sih, aku pernah dengar kepanjangan Paskah itu. P-nya itu pasti, A-nya itu aku, S-nya itu sanggup, K-nya itu karena, A-nya itu Allahku, dan H-nya itu hidup. Jadi pasti aku sanggup karena Allahku hidup. Jadi karena kebangkitan Tuhan itu menurutku itu ngebuat kita punya semangat baru lagi untuk ngelakuin banyak hal dan ngerasa kita pasti sanggup karena Allah kita udah hidup lagi. Itu dari aku. Kalau dari aku sih jujur aja aku baru denger ya kepanjangan dari Paskah itu. Karena hitungannya tuh aku lumayan jarang ya, dari dulu sampai sekarang tuh udah jarang banget kayak ikut-ikutan kegiatan ibadah keagamaan, baru akhir-akhir ini doang pas masuk kuliah. Jadi kalau buat aku tuh Paskah tuh kayak semacam perubahan hidup lah, menjadi lebih baru, kayak menjadi lebih baik kan, istilahnya kan gambarnya kan telur kan. Nah telur itu tuh aku sempat baca simbolisnya itu adalah kehidupan baru. Jadi kupikir Paskah adalah gimana cara kita memperbaiki hidup kita, memulai hidup kita di lembaran kehidupan yang baru dengan hal-hal yang positif. Tapi Paskah yang ku bikin kepanjangannya tadi tuh kayaknya bukan arti dari KBBI ya, itu kayaknya arti dari guru SD ku di waktu itu, dia yang ngajarin kayak gitu soalnya. Berarti intinya
Paskah itu bukan hanya Yesus yang bangkit, tapi kita juga bangkit kembali untuk membuka Iya. lembaran baru dari hidup kita Iya, sendiri. iya. Nah terakhir nih Kak, dari KL sama KJ sendiri, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman Kemaki yang kayaknya masih ragu gitu ya buat ikutan pelayanan di semua kegiatan Kemaki ini? Nih, ayo teman-teman kita ikut berpelayanan bareng. Kita menyisikan sebagian atau sedikit aja dari waktu, tenaga, dan pikiran kita buat sesama. Dan terlebih kita memberikan itu untuk Tuhan juga kan bentuknya. Supaya aku yakin itu nggak akan ngebuat kita kekurangan, tapi justru akan menambahkan berkat untuk kita semua. Bagus banget dari Kajas, aku jadi bingung mau nambahin apa. Mungkin aku nambahin dari yang kata dosen kalkulusku aja ya. Kalau perubahan itu nggak usah banyak-banyak, cukup yang kecil aja. Kayak 1 pangkat 2 aja kan cuma 1. Tapi kalau 1,01 dipangkatin kan hasilnya jadi banyak. Jadi untuk melakukan perubahan tuh nggak perlu yang besar-besar aja, yang sederhana aja, kecil-kecil aja gitu. Kecil-kecilan dulu kalau kata aku. Iya. Pasti yang kecil-kecil bahkan berbuah besar juga sih. Iya. Keren banget. Terima kasih KL dan KJ sudah Makasih mau juga, aku Rere. wawancarai. Iya. Makasih Rere. Makasih juga buat teman-teman Kemaki yang udah nonton Origami. Origami, obrolan ringan bareng Kemaki. Sampai ketemu lagi. Dadah.